Komisi C DPRD Kabupaten Madiun mengapresiasi kinerja RSUD Caruban terhadap pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Madiun. Apresiasi itu disampaikan setelah Komisi C DPRD Kabupaten Madiun melakukan evaluasi kinerja RSUD Caruban di Caruban, Kabupaten Madiun pada hari Kamis 16 Maret 2023. Hadir dalam kunjungan kerja itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono, Wakil Ketua Komisi C M Sayuti, Sekretaris Komisi C Sri Puji, dan 5 anggota Komisi C yakni Prestin Famigati, Lucy Endang Sudira, Lilir Setianingsih, dan Ali Masmudi. Kedatangan tim Komisi C DPRD Kabupaten Madiun diterima langsung oleh Direktur RSUD Caruban, Dr. Farid Amrudin bersama jajaran pejabat rumah sakit tersebut. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun M. Sayuti mengatakan, kunjungan Komisi C ke RSUD Caruban untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit. Pasalnya, RSUD Caruban melayani masyarakat langsung untuk sektor kesehatan di Kabupaten Madiun. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Madiun menilai kinerja rumah sakit ini tergolong bagus lantaran akreditasinya makin bagus. Penilaian itu menjadi tolak ukur bahwa RSUD Caruban menjadi makin mantap untuk pelayanannya. Kendati demikian, Komisi C DPRD Kabupaten Madiun mendorong RSUD Caruban agar pelayanan pada masyarakat harus dicepat dan dimaksimalkan. Selain itu, kunjungan rumah sakit harus selalu dipacu untuk kepentingan bersama agar pasien merasa aman dan nyaman sehingga orang yang sakit segera sembuh. Untuk menunjang pelayanan pasien, Komisi C DPRD Kabupaten Madiun mendorong RSUD Caruban mengembangkan pelayanan perawatan paviliun. Selain itu, lingkungan juga harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Dengan demikian, orang merasa aman dan nyaman selayaknya orang tinggal di hotel. Dari aspek anggaran, Komisi C DPRD Kabupaten Madiun menyetujui anggaran yang diajukan RSUD Caruban untuk pembangunan paviliun dan peningkatan SDM di RSUD Caruban. Memang evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Madiun khususnya Komisi C, Pak, terhadap rumah sakit karena apa? Rumah sakit ini melayani masyarakat yang bisa menyentuh masyarakat langsung demi kesehatan menjadi ukuran Kabupaten Madiun. Untuk itu kinerja rumah sakit ini tergolong bagus kemarin. Alhamdulillah akreditasi sudah turun, nanti terkait nomor berapa tahun 2023 tadi barusan 3 hari itu sudah turun. Itu memang penilaian akreditasi itu menjadi ukuran tolak ukur bahwa rumah sakit Caruban itu kalau sudah terakreditasi seperti itu menjadi mantap ke depannya. Keyakinan dokter sama pelayanan juga semakin meningkat. Untuk itu evaluasi di sini kami tadi menekankan, Pak, ada 2 hal, yaitu terkait pelayanan pada masyarakat yang minimal itu harus segera mungkin ditangani. Memang tadi proses penanganan rujukan atau apa itu memang harus cepat. Memang proses itu sistem dari BPJS, tapi penanganannya memang harus cepat. Kalau pasien sudah masuk di sini, itu indikator pasien apakah ini harus dirujuk atau dirawat sendiri itu segera diputuskan. Itu yang terpenting. Yang terpenting kemajuan rumah sakit ini memang harus selalu dipacu menjadi kepentingan bersama agar rumah sakit ini ke depannya bisa pasien itu menjadi aman dan nyaman. Dengan keyakinan aman dan nyaman itu orang yang sakit bisa fresh, itu bisa menunjang untuk kesembuhannya. Memang pasien itu sekarang sudah ada peningkatan untuk kenyamanan pelayanan, Pak. Jadi kita butuh pavilion, di situ pavilion, dan nanti lingkungan di kesehatan di rumah sakit ini harus terjaga juga. Terutama pohon-pohon itu untuk oksigennya bisa tercukupi. Jadi taman-taman nanti baik dilihat dari depan maupun belakang itu bisa nyaman, orang itu bisa nyaman dan aman. Jadi tidak merasa takut di rumah sakit itu, menakutkan itu. Jadi di situ bisa istilahnya seperti ke hotel lah orang itu. Tapi nanti itu bisa fresh itu. Prinsipnya itu saja, Pak. Kalau dari anggaran dari DPRD itu biasanya tetap untuk pavilion ini sudah dianggarkan, Pak. Cuma berapa besarnya anggaran itu bagian banggar yang tahu. Cuma rumah sakit juga sudah menganggarkan untuk mengajukan, dan di ACC cuma berapanya saya nggak hafal karena saya nggak masuk di
anggaran. Jadi memang SDM-nya perawat dan itu harus selalu diupdate, ditingkatkan. Karena kemarin itu kita komisi sudah meng-ACC, tapi yang untuk meningkatkan SDM masih tutup, Pak. Bukan karena kita itu nggak mau sana, tapi mau ke sana itu masih tutup. Mau untuk peningkatan itu baru buka tahun 2023 ini. Nah, nanti kita pacu. Bukan tidak jadi karena anggaran tidak ada. Makanya jadi Silva nanti ditindaklanjuti untuk itu. Untuk peningkatan SDM tetap itu kita pacu. Pacu untuk rekrutmen gitu ya? Enggak rekrutmen, meningkatkan SDM-nya, kemampuan itu. Itu kemarin yang bagian diklat-diklat itu masih tutup. Jadi bukan karena rumah sakitnya, karena ya bagiannya itu masih tutup. Baru buka 2023 ini, Mas. Jadi dana Silva yang tahun kemarin bisa Iya, ini tahun ini dan nanti secepatnya realisasi untuk peningkatan SDM, bukan rekrutmen. Peningkatan SDM. Baik. Direktur RSUD Caruban, Dr. Farid Amiruddin mengatakan, capaian kinerja rumah sakit makin meningkat, terlihat dari indeks kesehatan yang makin meningkat nilainya. Selain itu, indeks standar pelayanan minimal rumah sakit meningkat dari 87 menjadi 89. Tak hanya itu, kinerja keuangan RSUD Caruban juga semakin meningkat. Hal itu terbukti dari target 66 miliar rupiah di akhir tahun pendapatan RSUD Caruban mencapai 107 miliar rupiah. Selain itu, tata kelola rumah sakit, keselamatan pasien dan peningkatan mutu RSUD Caruban sudah terakreditasi paripurna dengan penilaian sangat baik. Farid mengatakan kinerja RSUD Caruban makin maju setelah adanya berbagai inovasi, mulai dari pendaftaran online, antar obat agar pasien tidak menunggu lama setelah mendapatkan pelayanan dengan bekerja sama dengan kantor pos. Inovasi lain berupa bakso, yaitu boleh diambil obatnya nanti sore. Tujuan inovasi itu agar pasien tidak menunggu lagi dan boleh mengambil obatnya yang sudah jadi sore hari. Dengan demikian, pasien terlayani menjadi puas. Tak hanya itu, kunjungan rawat jalan, rawat inap hingga IGD di RSUD Caruban makin meningkat. Hal itu terlihat bor rumah sakit yang mencapai 75% dari sebelumnya baru 59%. Ke depan, agar pelayanan makin memuaskan, RSUD Caruban akan terus mengembangkan layanan dan mengurangi permasalahan yang ada di rumah sakit. Salah satunya pengelolaan parkir, pengembangan ruangan pavilion, penambahan ruang ICU, dan pengembangan taman agar pasien makin nyaman berkunjung di rumah sakit. Alhamdulillah, capaian kinerja Rumah Sakit Caruban ini terus meningkat ya di tahun 2022, di mana dilihat dari pertama kinerja itu dilihat dari indeks kesehatannya. Indeks kesehatan kita terus meningkat nilainya. Kemudian indeks standar pelayanan minimal rumah sakit kita juga meningkat ya, dari sebelumnya 87 sekarang menjadi 89. Kemudian kinerja keuangan juga gitu, pendapatan rumah sakit terus meningkat dari target sebelumnya itu 65 miliar, kita kemudian ditarget di pergeseran 80 miliar. Di akhir tahun kita sudah mendapatkan 107 miliar. Jadi itu, dan alhamdulillah kalau secara tata kelola rumah sakit, sasaran keselamatan pasien dan peningkatan mutu kita sudah terakreditasi paripurna. Ya, jadi penilaiannya bahwa kita sangat baik untuk di dalam peningkatan mutu, keselamatan pasien dan tata kelola rumah sakit. Inovasi-inovasi yang saya lakukan untuk di rumah sakit ini, pertama adalah pendaftaran online. Kedua, kita melakukan antar obat melalui Masterno, inovasi Masterno. Jadi untuk supaya pasien itu tidak menunggu lama untuk mendapatkan obat, jadi habis dari layanan pasien bisa langsung pulang. Jadi obatnya biar diantar oleh kantor pos ya, kita bekerja sama dengan PT Pos. Kemudian ada lagi inovasi bakso. Apa itu Pak? Boleh ambil kok sore. Nah, itu tujuannya juga supaya pasien itu nggak nunggu lama di rumah sakit. Jadi bisa diambil nanti sore, itu maksudnya obatnya. Sore itu sudah jadi obatnya dan pasien nggak nunggu lama. Itu tujuannya supaya pasien puas
Dan kalau dilihat dari kunjungan rawat jalan ataupun kunjungan IGD ataupun kunjungan rawat inap, kita terus meningkat. Bor rumah sakit ini sudah mencapai 75%, sebelumnya sekitar 59%. Kita akan terus mengembangkan layanan, kita akan mengurai permasalahan-permasalahan, misalnya dari kalau di tahun 2023 itu rencananya kita akan mengurai parkir di depan itu ya. Parkir depan itu rencananya kita jadikan taman, terus kemudian kita buat hanya drop off aja pasien di depan, parkirnya ada di belakang. Jadi rencananya itu juga terus pengembangan ruang pavilion, juga kita akan menambah, kemudian ICU itu juga akan kita kembangkan. Di tahun 2023 kita akan membangun gedung ICU, juga kita akan membangun gedung pavilion akan kita tambah. Rencananya juga memperbaiki taman-taman ya, supaya semakin nyaman pasien atau masyarakat kalau berkunjung ke rumah sakit. M. Alwi, Trans TV mengabarkan.